Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh Kak Stefani. Dia adalah salah satu leader dari Young Interdenomination Society. Saya yakin pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Stefani akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan dengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih dan cinta-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih dan cinta-Mu melingkupiku. Tak terbayang hidupku tanpa kasih-Mu. Kau jagai setiap langkah hidupku. Takkan ku mengerti kasih-Mu padaku. Hanya ini yang ku bisa memuji dan menyembah-Mu. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Priscilia. Pada kesempatan ibadah 5 menit hari ini, saya ingin sharing tentang mengandalkan tuntunan Roh Kudus lebih lagi. Teman-teman, kita sekarang udah ada di masa hari-hari yang sulit. Iblis membuat kita seakan-akan terpojokan, sedih, atau bahkan tanpa tujuan. Tapi kita harus bersyukur teman-teman, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Ia bangkit, namun tidak melupakan kita, tetapi Dia juga memberikan Roh Penolong. Yuk kita sama-sama buka di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dapat kita lihat di Yohanes 14 ayat 26 ini teman-teman, Tuhan Yesus memberikan Roh Penolong, penghibur, dan pengingat kita. Di hari-hari yang sulit ini kita butuh banget tuntunan dari Roh Kudus. Teman-teman, saya ingin sharing sesuatu kesaksian kepada kalian. Kesaksian saya yang pertama yaitu ketika saya dan komunitas saya mempunyai satu proyek membuat video di YouTube. Pada saat itu saya bukan orang yang harus datang untuk membuat video tersebut. Namun hari itu saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk datang ke tempat tersebut. Dan akhirnya saya taat, saya datang ke tempatnya, dan ternyata salah satu pelayannya yang tidak dapat datang. Sehingga saya harus membantu menggantikan pelayan tersebut. Dan kesaksian saya yang kedua yaitu ketika saya ingin pergi makan di hotel, pastinya kalau perempuan pasti kalau mau makan cantik memakai sepatu heels ya teman-teman. Dan di hari itu Roh Kudus mengingatkan saya untuk membawa Hansaplast banyak, lebih dari 2 pastinya teman-teman. Dan akhirnya saya mengikuti. Lalu ternyata ketika saya sampai di hotel, teman saya heelsnya itu ada yang copot teman-teman. Bagian untuk menutupi kaki depannya ada yang copot, sehingga dapat dibaluti dengan Hansaplast yang saya bawa gitu. Dari 2 kesaksian yang sudah saya ceritakan kepada teman-teman, di sini terdapat kesimpulan bahwa kita harus belajar menaati perkataan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada kita teman-teman setiap harinya, setiap jam, setiap menit, setiap detiknya. Tinggal hanya pilihan kita aja nih, kita mau mendengarkan atau tidak. Jika kita mau mendengarkan, kita dapat menjadi banyak berkat buat orang. Ketika kita tidak mau mendengarkan, maka kita akan miss momennya. Jadi teman-teman, yuk kita belajar untuk mendengarkan perkataan Roh Kudus. Aku mau ingatkan satu hal kepada kalian. Yuk kita buka di Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di Yesaya 11 ayat 2 ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kita roh yang ada kepada kita, roh hikmat, pengertian, nasihat, dan perkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu merupakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang setiap harinya berkata kepada kita ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang diam saja, bahkan Roh Kudus berbicara. Ketika kita ingin berkata-kata, ketika kita ingin pergi, ketika kita ingin melakukan suatu hal, atau bahkan kita ingin mengambil suatu keputusan, Roh Kudus ikut serta membantu kita berbicara dalam hati kita. Teman-teman, mungkin dari beberapa kita
di hari-hari ini ada yang sedang bingung. Mungkin ada yang dari sekolah, lulus sekolah SMA, bingung mau kuliah di mana. Sedangkan yang kuliah baru lulus kuliah, ingin bekerja dan bingung bekerja di mana. Terlebih lagi ada pandemi seperti ini, kita ingin melamar kerja pun juga pasti akan sulit. Bahkan yang sudah bekerja pun juga pasti bingung harus seperti apa ke depannya. Bahkan yang kerja pun juga ada yang digaji setengah ataupun bahkan di PHK. Teman-teman, di masa-masa seperti ini teman-teman, yuk kita tanya Roh Kudus, apa yang harus dapat kita lakukan di hari-hari ini. Ketika pandemik ini ada, kita gunakan waktu yang ada ini untuk membangun diri kita lebih lagi. Tanya Roh Kudus, abis pandemik ini kelar kita mau melakukan apa? Kita harus punya visi misi dan tujuan teman-teman setelah pandemik ini kelar. Tidak mungkin kan kita hanya diam di rumah saja selama pandemik, hanya untuk nonton, main HP, dan melakukan hal yang terlalu tidak produktif. Jadi yuk mulai dari sekarang kita belajar untuk membangun hubungan kembali bersama Tuhan lebih lagi, belajar lebih peka terhadap Roh Kudus lebih lagi. Karena teman-teman, setiap harinya Roh Kudus juga rindu kepada kalian untuk berbicara, untuk menegur, untuk menasihati, bahkan untuk menolong kita semua. Semoga ibadah 5 menit ini dapat menjadi berkat dan dapat mengambil take action kepada kalian semua untuk belajar mempraktekkan lebih peka lagi, mendengarkan, menaati perkataan Roh Kudus di dalam diri kita. Saya Stephanie Priscilia, have a nice day and God bless you.